bayangan, rumor, dan keheningan badai media baru seputar Meghan Markle dan kekhawatiran monarki Inggris. Keluarga kerajaan Inggris secara historis merupakan simbol stabilitas, tradisi, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai yang telah mereka coba pertahankan bahkan di masa-masa paling bergejolak. Namun, kontroversi yang melibatkan anggotanya terus menghasilkan berita utama di seluruh dunia. Dalam beberapa bulan terakhir, gelombang spekulasi baru muncul kembali menyusul serangkaian pernyataan oleh jurnalis Inggris Piers Morgan yang sekali lagi menempatkan Meghan Markle di pusat perdebatan publik. Sementara itu, Pangeran Harry memilih untuk diam, yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang situasi internal pernikahan dan hubungannya dengan kerajaan. Menurut berbagai interpretasi media, baik Raja Charles III maupun Pangeran William menganggap Meghan mewakili tantangan yang lebih kompleks bagi institusi tersebut daripada Pangeran Andrew sendiri, yang reputasinya sangat rusak setelah hubungannya dengan mendiang pengusaha Jeffrey Epstein. Persepsi-persepsi ini yang belum mendapat konfirmasi resmi mencerminkan iklim ketegangan yang terus mengelilingi keluarga Sussex sejak mereka meninggalkan kehidupan kerajaan aktif pada tahun 2020. Pemicu terbaru datang dari Piers Morgan yang dikenal karena kritiknya terhadap Meghan Markle. Presenter tersebut mengklaim telah mengumpulkan materi selama bertahun-tahun yang menurutnya semakin menimbulkan keraguan tentang masa lalu sosial Duchess of Sussex. Di antara klaim tersebut adalah dugaan foto-foto Meghan yang berpartisipasi dalam acara-acara sosial kelas atas yang terkait dengan tokoh-tokoh kontroversial. Morgan menyatakan bahwa gambar-gambar ini bukan sekadar foto-foto sosial biasa, melainkan bukti kehadirannya di kalangan elit yang terkait dengan tokoh-tokoh kontroversial. Tuduhan-tuduhan ini memicu reaksi langsung di media dan jejaring sosial. Menurut beberapa sumber yang belum dikonfirmasi, Meghan mencoba untuk meredam dampak media dengan diam-diam menghubungi para profesional komunikasi yang terhubung dengan jurnalis tersebut. Namun, Morgan secara terbuka menegaskan kembali bahwa ia tidak berencana untuk menarik kembali atau melunakkan pendiriannya, sehingga memicu narasi yang dengan cepat menciptakan perpecahan antara pendukung dan penentang Duchess. Salah satu aspek paling sensitif dari cerita ini berkisar pada dugaan kehadiran Meghan di acara-acara yang diadakan di kapal-kapal yang terkait dengan Jeffrey Epstein. Nama pengusaha Amerika itu tetap identik dengan salah satu skandal perdagangan seks terbesar dalam beberapa dekade terakhir, sehingga setiap keterkaitan bahkan tidak langsung menghasilkan perhatian media yang signifikan. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti hukum atau tuduhan formal yang menghubungkan Meghan Markle dengan aktivitas ilegal, yang membuat klaim ini penuh dengan spekulasi dan kontroversi jurnalistik. Beberapa teori ini didasarkan pada analisis gaya hidup Meghan selama masa baktinya sebagai aktris pendukung dalam serial Suits. Beberapa pengamat mempertanyakan bagaimana ia dapat mengakses lingkungan mewah tertentu dengan menunjukkan bahwa pendapatan seorang aktris pendukung hampir tidak akan cukup untuk membiayai perjalanan dengan jet pribadi, menginap di hotel eksklusif, atau partisipasi dalam acara-acara internasional kelas atas. Namun, para ahli industri hiburan telah berulang kali menunjukkan bahwa akses semacam ini biasanya terjadi melalui hubungan profesional, perjanjian promosi, atau undangan sosial, praktik umum dalam ekosistem hiburan. Unsur lain yang kembali memicu perdebatan adalah sosok Ghislaine Maxwell, mantan sosialita Inggris yang dihukum karena perdagangan seks dan rekan dekat Epstein. Berbagai rumor menyebutkan bahwa selama pemeriksaan pengadilan, Maxwell menyebutkan nama-nama orang yang terkait dengan lingkaran sosial yang berhubungan dengan Epstein. Meskipun nama Meghan telah disebut-sebut dalam beberapa laporan media, tidak ada dokumen pengadilan resmi yang mendukung klaim ini, sehingga kebenarannya tetap kontroversial. Yang juga terlibat dalam jaringan ini adalah klub eksklusif Soho House, jaringan internasional tempat-tempat pribadi yang sering dikunjungi oleh selebriti, pebisnis, dan tokoh-tokoh berpengaruh di bidang hiburan dan politik.
Lingkungan ini telah disebutkan dalam banyak investigasi jurnalistik sebagai titik pertemuan berbagai sektor kekuatan global. Meghan Markle adalah anggota organisasi ini selama karier aktingnya, sesuatu yang menurut spesialis hubungan masyarakat umum terjadi di kalangan seniman dan profesional kreatif yang ingin memperluas jaringan kontak mereka. Seiring berkembangnya kontroversi, keheningan Pangeran Harry menjadi fokus perhatian lainnya. Secara historis, Duke of Sussex telah menanggapi kritik yang ditujukan kepada istrinya secara terbuka, sehingga sikapnya yang saat ini cenderung bungkam telah menimbulkan berbagai interpretasi. Beberapa analis percaya bahwa ini bisa jadi strategi hukum atau komunikasi yang direncanakan dengan cermat, sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu mungkin mencerminkan beban emosional yang dialami setelah bertahun-tahun berkonflik dengan media Inggris. Sejak pindah ke California, Harry dan Meghan telah berupaya membangun identitas publik baru berdasarkan proyek-proyek filantropi, produksi audiovisual, dan perjanjian komersial dengan platform internasional utama. Namun, minat media terhadap masa lalu mereka dan hubungan mereka dengan monarki Inggris tetap menjadi elemen yang sulit dipisahkan dari narasi publik mereka. Persimpangan antara Hollywood, keuangan global, dan aristokrasi tradisional telah, selama beberapa dekade, menciptakan ruang eksklusif di mana tokoh-tokoh berpengaruh, pebisnis, selebriti, dan anggota keluarga kerajaan berkumpul. Menurut berbagai laporan media dan kesaksian dari berbagai kalangan sosial, lingkungan ini bukan hanya tempat kemewahan dan kekuasaan, tetapi juga tempat yang dirancang secara strategis untuk menjamin kerahasiaan mutlak. Dalam konteks ini, nama Meghan Markle tampaknya dikaitkan dengan lingkaran sosial kelas atas tertentu sebelum ia resmi bergabung dengan keluarga kerajaan Inggris yang seiring waktu memunculkan banyak spekulasi. Beberapa laporan menyatakan bahwa Markle berpartisipasi dalam acara internasional yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara tokoh-tokoh berpengaruh, bertindak sebagai figur sosial yang mampu menciptakan kepercayaan dan kenyamanan di antara para tamu berpengaruh. Klaim-klaim ini, meskipun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi, memicu teori dan debat publik tentang perannya dalam lingkaran eksklusif seperti yang terkait dengan Soho House, sebuah klub pribadi yang sering dikunjungi oleh selebriti, pengusaha, dan tokoh politik. Kontroversi semakin intensif dari waktu ke waktu, terutama ketika teori-teori mulai muncul di media sosial dan forum daring yang mencoba menghubungkan Markle dengan lingkaran sosial yang terkait dengan Jeffrey Epstein. Tuduhan-tuduhan ini sebagian besar didorong oleh spekulasi di platform digital, menghasilkan diskusi publik yang intens. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti hukum yang secara langsung menghubungkan Duchess of Sussex dengan aktivitas ilegal apapun yang terkait dengan kasus ini. Perdebatan mencapai titik yang sangat sensitif ketika nama Meghan muncul secara tidak langsung dalam konteks kasus perdata yang diajukan oleh Virginia Giuffre, sebelumnya dikenal sebagai Virginia Roberts, salah satu korban utama dari jaringan perdagangan seks yang dijalankan oleh Epstein dan Ghislaine Maxwell. Giuffre menjadi tokoh sentral dalam skandal internasional setelah menuduh Pangeran Andrew melakukan hubungan seksual dengannya ketika ia masih di bawah umur, yang sangat merusak reputasi publik Duke of York. Kisah Giuffre berakhir tragis ketika ia meninggal pada April 2025 di properti pedesaannya di Australia Barat pada usia 41 tahun. Sebelum kematiannya, ia meninggalkan instruksi untuk penerbitan memoarnya, Nobody's Girl, di mana ia menceritakan pengalamannya sebagai korban pelecehan dan perjuangannya untuk keadilan. Buku tersebut yang diterbitkan beberapa bulan setelah kematiannya menghasilkan dampak media yang signifikan dengan menawarkan detail baru tentang jaringan Epstein dan hubungannya dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Setelah kematiannya, pertempuran hukum terjadi atas harta warisannya yang bernilai jutaan dolar karena tidak adanya wasiat, sementara keluarganya secara terbuka meminta pelepasan penuh berkas-berkas terkait kasus Epstein untuk melestarikan warisannya dan mengklarifikasi tanggung jawab yang belum terselesaikan. Di tengah proses hukum ini, muncul kemungkinan Meghan Markle dipanggil sebagai saksi. Menurut sumber yang terkait dengan penyelidikan, jaksa mempertimbangkan potensi kesaksiannya.
karena 3 alasan utama. Tempat tinggalnya di Amerika Serikat yang akan mempermudah masalah yurisdiksi, dugaan hubungan sosialnya yang dekat dengan Pangeran Andrew selama periode-periode sensitif tertentu, dan kehadirannya di lingkaran sosial tempat Epstein menjalin hubungan dengan berbagai tokoh berpengaruh. Namun, Markle tidak pernah dipanggil secara resmi. Penyelesaian di luar pengadilan yang dicapai dalam kasus perdata melawan Pangeran Andrew mengakhiri proses sebelum ada panggilan pengadilan lebih lanjut yang dikeluarkan. Meskipun demikian, fakta bahwa namanya dipertimbangkan dalam penyelidikan tersebut memicu gelombang spekulasi media yang, menurut para analis, berkontribusi pada terkikisnya persepsi publik terhadap pasangan Sussex. Seiring meningkatnya perhatian media, narasi publik seputar Pangeran Harry dan Meghan Markle mulai memburuk secara bertahap setelah meninggalkan keluarga kerajaan Inggris dan pindah ke Montecito, California. Pasangan tersebut berupaya membangun babak baru yang ditandai dengan proyek-proyek media dan kegiatan filantropi. Namun, meningkatnya pengawasan publik dan kontroversi yang terkait dengan citra mereka menyebabkan ketegangan di dalam komunitas tempat mereka tinggal. Menurut kesaksian yang dikaitkan dengan penduduk setempat, kehadiran paparazzi, jurnalis, dan pengunjung tak dikenal yang terus-menerus mengganggu ketenangan Montecito, daerah yang dikenal karena kerahasiaan dan eksklusivitasnya. Seiring waktu, berbagai sumber mengindikasikan bahwa sebagian kalangan elit lokal mulai menjauhkan diri secara sosial dari pasangan tersebut, mengurangi undangan ke acara amal, pertemuan sosial, dan kegiatan komunitas. Pengasingan sosial yang diduga ini bertepatan dengan kesulitan di bidang profesional dan keuangan. Salah satu pukulan paling signifikan dilaporkan adalah pemutusan kesepakatan jutaan dolar mereka dengan Netflix, yang diperkirakan lebih dari 100 juta dolar. Proyek tersebut, yang awalnya menimbulkan ekspektasi tinggi, gagal mempertahankan tingkat dampak dan produksi yang diantisipasi oleh para eksekutif platform, yang menyebabkan ketegangan internal dan, pada akhirnya, pembatalan kontrak. Menurut interpretasi yang beredar di beberapa media, beberapa proyek yang terkait dengan Sussex kehilangan momentum setelah serangkaian kontroversi yang menimbulkan persepsi negatif di antara beberapa sektor publik. Beberapa laporan menunjukkan bahwa produksi audiovisual yang dibintangi pasangan tersebut gagal mempertahankan tingkat minat yang diharapkan, dan bahkan ada tekanan untuk menghapus konten yang telah dirilis sebelumnya karena dampak kritik di media sosial dan media tradisional. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai dugaan penarikan diri ini, analis industri hiburan sepakat bahwa reputasi publik dapat secara langsung memengaruhi kinerja komersial proyek media apapun. Dalam konteks ini, rumor juga beredar tentang ketegangan dalam perjanjian komersial yang ditandatangani oleh pasangan Sussex dengan platform digital utama. Setelah berakhirnya kontrak mereka dengan Spotify dan penurunan produksi baru yang tampak, beberapa pengamat mencatat bahwa antusiasme pasar awal terhadap pasangan tersebut mungkin telah mereda. Hal ini diperparah oleh meningkatnya kesulitan dalam mempertahankan minat publik pada konferensi, publikasi editorial, dan kolaborasi perusahaan, faktor-faktor yang, menurut para ahli pemasaran selebriti, seringkali sangat bergantung pada citra publik dan kredibilitas tokoh-tokoh yang terlibat. Area lain yang menjadi subjek spekulasi adalah Archewell Foundation, sebuah organisasi yang didirikan oleh Harry dan Meghan untuk mengembangkan proyek-proyek filantropi dan sosial. Berbagai laporan media telah menunjukkan perubahan internal dalam struktur tim, termasuk kepergian beberapa karyawan dalam waktu singkat. Meskipun organisasi nirlaba sering mengalami restrukturisasi operasional, beberapa komentator menafsirkan kepergian ini sebagai tanda potensi kesulitan administratif atau strategis. Meskipun demikian, yayasan tersebut terus beroperasi dan berpartisipasi dalam inisiatif amal yang mencerminkan aktivitas publiknya yang berkelanjutan meskipun ada rumor. Aspek keuangan juga telah menjadi subjek analisis. Gaya hidup yang dijalani pasangan tersebut di kediaman mereka di Montecito, California melibatkan pengeluaran yang cukup besar terkait dengan keamanan, pemeliharaan properti, dan logistik.
Para ahli manajemen kekayaan menunjukkan bahwa keberlanjutan gaya hidup yang berprofil tinggi bergantung pada pendapatan yang konsisten dari usaha bisnis dan kemitraan strategis yang akan menjelaskan tekanan yang dihadapi tokoh publik ketika kontrak mereka mulai menyusut. Sementara itu, beredar rumor tentang kemungkinan rencana pindah atau berganti tempat tinggal untuk mencari lingkungan yang kurang terekspos media. Di antara tujuan yang disebutkan dalam spekulasi ini adalah negara bagian seperti Texas atau bahkan beberapa kota di Eropa. Namun, sejauh ini belum ada bukti konkret untuk mengkonfirmasi rencana ini dan keluarga tersebut terus tinggal di California. Salah satu topik paling kontroversial kembali muncul setelah komentar dari jurnalis Piers Morgan yang mempertanyakan beberapa episode dari masa lalu publik Meghan Markle. Di antara pernyataannya, Morgan menghidupkan kembali teori-teori lama yang beredar di media sosial terkait kehamilan Duchess selama berada di Inggris. Spekulasi ini didasarkan pada interpretasi visual dari penampilan publik dan perubahan pakaian atau postur tubuh, argumen yang telah ditolak oleh spesialis medis dan jurnalis yang menunjukkan bahwa setiap kehamilan memiliki karakteristik yang berbeda dan bahwa kesimpulan berdasarkan gambar kurang memiliki ketelitian ilmiah. Kelahiran Pangeran Archie pada tahun 2019 juga menjadi subjek perdebatan. Meghan sebelumnya telah menyatakan keinginan untuk melahirkan secara lebih pribadi, yang menyebabkan spekulasi tentang kemungkinan persalinan di rumah. Pada akhirnya, kelahiran tersebut terjadi di Rumah Sakit Portland di London, sebuah pusat medis yang terkenal karena merawat banyak tokoh publik. Kurangnya detail resmi mengenai perubahan rencana tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan sebagian masyarakat, meskipun para ahli kebidanan menunjukkan bahwa keputusan tentang tempat persalinan dapat diubah karena berbagai alasan medis atau pribadi yang tidak perlu diumumkan kepada publik. Keheningan pasangan tersebut mengenai banyak kontroversi ini telah ditafsirkan dengan berbagai cara. Bagi beberapa analis, ini adalah strategi komunikasi yang bertujuan untuk menghindari penyebaran rumor yang tidak berdasar. Yang lain percaya bahwa kurangnya tanggapan publik dapat memicu spekulasi. Dualitas ini mencerminkan dilema umum bagi tokoh publik. Menanggapi dapat melegitimasi tuduhan, sementara keheningan dapat menghasilkan interpretasi negatif. Di dalam monarki Inggris, beberapa komentator telah menarik paralel antara kontroversi seputar Harry dan Meghan dan krisis reputasi yang sebelumnya menimpa Pangeran Andrew. Meskipun situasinya berbeda dalam sifat dan tingkat keparahannya, keduanya telah menyoroti dampak yang dapat ditimbulkan oleh skandal media terhadap persepsi publik tentang keluarga kerajaan dan citra institusional mahkota. Dalam keluarga kerajaan Inggris, sedikit kisah yang menghasilkan dampak institusional sebesar kejatuhan publik Pangeran Andrew. Kasusnya tidak hanya mengubah persepsi publik terhadap monarki, tetapi juga menjadi pengingat konstan tentang bagaimana kontroversi dapat menghancurkan prestis selama puluhan tahun hanya dalam hitungan bulan. Menurut berbagai analis kerajaan dan komentator media, presiden ini sangat memengaruhi Pangeran Harry, terutama dalam konteks kontroversi seputar istrinya, Meghan Markle. Kasus Duke of York menandai titik balik dalam hubungan antara monarki dan opini publik. Andrew tidak kehilangan posisinya semata-mata karena tekanan media atau rumor sensasional. Kejatuhannya terjadi ketika tuduhan terhadapnya didukung oleh kesaksian yang disumpah, bukti dokumenter, dan pernyataan yang disumpah. Pada titik itu, strategi hubungan masyarakat apapun terbukti tidak cukup untuk menahan kerusakan reputasi. Virginia Giuffre, seorang korban selamat dari jaringan perdagangan seks yang dijalankan oleh Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell, secara langsung melibatkan Pangeran Andrew dalam deposisi hukum yang secara resmi direkam. Meskipun kasus tersebut berakhir dengan penyelesaian di luar pengadilan pada tahun 2022, penyertaan namanya dalam dokumen pengadilan berdampak permanen pada citra publiknya dan perannya dalam keluarga kerajaan. Episode ini,
yang dianggap oleh para ahli sebagai pelajaran berharga bagi anggota keluarga kerajaan, dikatakan telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pangeran Harry. Para pengamat monarki berpendapat bahwa Duke of Sussex menyaksikan langsung kemerosotan reputasi pamannya secara bertahap yang memungkinkannya untuk memahami bagaimana skandal dapat berkembang dari sekadar spekulasi menjadi krisis hukum besar. Dalam konteks ini, nama Meghan Markle secara tidak langsung muncul dalam penyelidikan yang terkait dengan lingkaran sosial Epstein. Menurut berbagai laporan di media dan di kalangan analis, namanya sempat dipertimbangkan sebagai saksi potensial dalam proses hukum terkait skandal tersebut. Namun, penting untuk ditekankan bahwa Markle tidak pernah secara resmi didakwa dengan kejahatan apapun, dan kemungkinan keterlibatannya sebagai saksi hanya akan didasarkan pada kemungkinan memberikan informasi kontekstual karena kehadirannya di lingkaran sosial tertentu. Bagi Pangeran Harry, perbedaan antara menjadi saksi dan dituduh mungkin tampak jelas secara hukum, tetapi para ahli dalam komunikasi institusional menunjukkan bahwa dalam ranah reputasi publik, perbedaan ini seringkali jauh lebih kabur. Sekadar dikaitkan dengan penyelidikan hukum dapat memicu pertanyaan sosial yang sulit dikendalikan. Elemen lain yang memicu perdebatan adalah kontras antara mekanisme perlindungan institusional monarki Inggris dan strategi manajemen citra yang digunakan oleh selebriti di Amerika Serikat. Secara historis, keluarga kerajaan memiliki tim hukum, protokol krisis, dan penasihat khusus yang mampu mengatasi kontroversi sebelum meningkat ke pengadilan. Namun, sistem perlindungan ini terbukti memiliki keterbatasan ketika proses hukum formal, seperti panggilan pengadilan atau pernyataan sumpah, terlibat. Beberapa analis telah mempertanyakan peran Pangeran Harry dalam kontroversi seputar istrinya. Beberapa mempertanyakan apakah Duke of Sussex menyadari potensi risiko reputasi yang terkait dengan lingkaran sosial tertentu, atau apakah, sebaliknya, ia bertindak tanpa sepenuhnya memahami implikasi dari hubungan tersebut, Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun hadir dalam debat media, belum terjawab secara tuntas. Situasi menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkan keterasingan Harry dari keluarga kerajaan setelah mengundurkan diri dari tugas resminya pada tahun 2020. Pada saat itu, sang pangeran secara terbuka mengkritik institusi tersebut, menuduhnya kurang memberikan dukungan dan menyebut tekanan media sebagai faktor penentu dalam keputusannya untuk meninggalkan Inggris Raya. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa Harry mungkin telah menjajaki kemungkinan untuk membangun kembali hubungan dengan keluarga kerajaan di tengah meningkatnya ketegangan media dan profesional. Upaya pendekatan yang diduga ini telah ditafsirkan oleh beberapa komentator sebagai upaya untuk mendapatkan kembali perlindungan institusional, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai negosiasi dalam hal ini. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian dalam debat publik adalah sikap diam Meghan Markle terkait tuduhan dan teori tertentu yang beredar di media dan jejaring sosial. Pengamat media menunjukkan bahwa di masa lalu, Duchess telah menempuh jalur hukum untuk membela citranya terhadap publikasi yang dianggap memfitnah. Sebaliknya, kurangnya tanggapan mereka terhadap beberapa tuduhan baru-baru ini telah menimbulkan beragam interpretasi di antara para analis dan komentator. Namun, para ahli hukum dan komunikasi menunjukkan bahwa diam tidak selalu berarti pengakuan bersalah. Dalam banyak kasus, itu mungkin merupakan respons terhadap strategi hukum yang dirancang untuk menghindari perluasan kontroversi atau untuk melindungi diri dari potensi tuntutan hukum. Lebih lanjut, tidak adanya tindakan hukum publik tidak selalu berarti bahwa proses hukum pribadi tidak sedang berlangsung. Sementara itu, Pangeran Harry juga mempertahankan sikap yang tenang terkait kontroversi ini. Keputusannya untuk menghindari pernyataan publik yang keras telah memicu spekulasi tentang kemungkinan tekanan hukum, strategi komunikasi, atau sekadar keputusan pribadi untuk menghindari konfrontasi media. Sejarah terkini monarki Inggris menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu melindungi stabilitasnya di tengah krisis yang kompleks. Meskipun terkadang hal ini berarti mengorbankan reputasi publik
beberapa anggotanya untuk menjaga kesinambungan mahkota. Presiden ini telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana lembaga tersebut akan bertindak jika menghadapi kontroversi baru yang melibatkan pasangan Sussex. Sementara itu, perdebatan publik terus berayun antara mereka yang percaya bahwa pasangan tersebut telah menjadi korban pengawasan berlebihan dan mereka yang percaya bahwa paparan media mereka membuat mereka menjadi figur yang tak terhindarkan untuk terus-menerus dipertanyakan.